Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jemaah banyak yang jawab cuma 5 orang. Padahal udah makan dulu. Belum ada habis kantong. Saya doakan yang jawab salam semua mudah-mudahan sehat walafiat. Rezekinya pada tambah. Yang sudah punya keturunan mudah-mudahan menjadi waladun sholihin sholihat semuanya. Suami ibu para setia semuanya. Syukur-syukur pulang dari peringatan maulid ini urusan kita hutang piutang semuanya Allah lunaskan. Allah lunaskan. Berjodoh orang Allah lunaskan. Yang paling kencang dia yang banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat guru-guru kita, para asatidzah, terkhusus pimpinan Majelis Taklim Al-Ikhlas, yakni Ustaz Abdul Hamid dan Ibu Ustazah Siti Hamidah Harun, Pak Ustaz Abdul Halim, segenap para Ibu Ustazah hadir pada kesempatan siang hari ini, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim, bapak-bapak yang ada di luar, mudah-mudahan akan kita Allah ganti dengan kadar pahala yang berlipat padanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah kita bisa hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka melaksanakan peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang menjadi sebuah pembelajaran terpenting bagi kita. Suara kedengaran ya? Ya kedengaran ini ya? Ini suara dalamnya nggak ada Ustadz Najat ini. Tes ada suaranya. Bukan apa-apa ya. Tes. Ada suaranya Bu ya? Nah, ini speaker 3 nggak ada suaranya semua gimana ini? Tes. Ini aja Bu ya? Dari tadi kayaknya nggak ada suaranya ya? Tentang semua. Kata Allah di Al-Quran. Apa kata Allah di Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang Allah muliakan. Satu pelajaran penting dari Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama. Karena biar bagaimanapun kita ini umat manusia, maka pantas sekali kalau yang namanya ngaku umat manusia, ngaku dan sangat cocok contohnya kepada baginda Sayyidil Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika. Dibuka suaranya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Mudah-mudahan kita semua, keturunan kita semua saat tiba di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang Allah muliakan. Ini ibu hadir di musola, kita hadir di tempat ini, tiada lain tiada bukan hanya ibadah karena siapa? Allah. Maka semuanya kembali niat barometernya, bukan karena duniawinya. Siapapun manusianya kalau hanya sebatasannya duniawi, dia akan lelah, letih dan kecewa. Namun siapapun manusianya, kalau setiap amaliyah yang kita kerjakan
Semua ibadah yang kita lakukan barometernya hanya karena Allah. Yakin insya Allah hidupnya berkah, bahagia sampai dunia wal ukhrawi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Enak kalau ngaji sama emak-emak, ibu-ibu. Ajak ngaji, ayo, ya Bu. Sholawatan, ikut, iya enggak? Nyanyi, pada bisa. Beda sama bapak-bapak. Iya kan, kopi udah disiapin, duduk, nyender sambil sila, kumis baplang. Saya pikir serius dengerin saya ceramah, nggak taunya pules. Mama alhamdulillah fokus semua. Makanya saya lihat nih ibu-ibu seragamnya pada hijau, kayak kita janjian hijau ya. Ya Allah, cakep hijau ibu. Berapa duit bu sebulan? Ya, besar nggak ibu-ibu seragamnya, cakep-cakep, semangat ngaji. Yang paling doyan kan rata-rata ibu-ibu, benar? Kan saya doain semua seragamnya ini, mohon maaf biar pada lunas semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mohon maaf ada ikan gabus matinya telentang. Itu ibu-ibu seragamnya pada bagus, cuman saya yang boleh ngomong. Bukan saya yang ngomong. Nah tadi yang main tipringan siapa? Yang main tipringan siapa? Coba ngacung saya tahu. Yang mana yang main tipringan tadi? Tadi yang main tipringan dia bilang dung tang itu seragam boleh pada. Tapi biar bagaimana juga jadi motivasi biar ngajinya makin semangat. Amin. Insya Allah ilmunya juga bisa dipakai ngajarin anak-anak kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngaji akhir peringatan maulid lillah billah karena Allah, bukan tujuan duniawi. Jangan sambari, mohon maaf kita hadir peringatan maulid bahasa hati nggak lembut, hati nggak bisa dijaga. Kadang-kadang mohon maaf ustazah nyampein keilmuan, ustaz nyampein tausiah, kita asik lagi gibah, lagi ngobrol. Betul? Betul apa betul? Beda ibu-ibu mohon maaf kadang-kadang nyolek temennya, nyoleknya pakai telunjuk, nunjuknya pakai bibir, dan nyoleknya pakai telunjuk, nunjuknya pakai bibir. Ya pasti temannya nyeletuk, emang ente nggak tahu. Oh no, badannya gede, badannya gede, iya, membawa anak dua, masa lu nggak tahu? Iya, gua pernah duduk di samping dia, mohon maaf, agak betah pisan, bau ketek. Ada yang nyeletuk di tengah-tengah, emang ente kagak tahu itu dia siapa? Itu yang GBHN gede, pantat hese nonggeng begitu. Itu nggak tahu kamu siapa? Itu gebetannya Ustaz Abdul Halim. Ya. Wah itu mah abang gua lah bininya. Ya Allah ya Rabb, hati kudu dijaga. Hati kudu dijaga. Makanya mohon maaf. Kalau kita tahu dengar kemarin ada bahasa yang namanya virus corona, ternyata ada yang lebih dahsyat ibu, ada yang lebih bahaya daripada virus corona. Apa Ustaz? Congorna. Ya Allah, makanya wajar dokter pada nganjurin mulut dijaga pakai masker. Tuh, Ustazah tuh. Iya kan? Ya Allah, Ustazah belum nyampe materi, mentang-mentang dia pakai cincin, pakai tangan di atas. Ya Allah, Anissa sini, Amidah ke dia, Iyang sini, Marpuah sini, Koko sini, ya Allah, Siti sini, sampai si Romla dipanggilin. Padahal cuma nunjukin gelang sama cincin. Sampai segitu. Bu, jaga hati. Pasang niat karena siapa? Karena Allah. Jangan karena apa-apa. Walaupun ibu cantik bukan jaminan kita masuk surga. Hati-hati.
Buat apa berwajah cantik tapi hatinya tidak cantik? Betul? Yang paling bagus wajahnya bagus, pakaiannya bagus, hatinya pun lembut dan bagus. Alhamdulillah. Lihat Bu, ada syair komentar begini. Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin cari Ya, tahu semua. apa. Bos kita ibu apa orang main kosi? Enggak ada Bu, sehebat apapun kita cantiknya, seberapa mahal baju yang kita kenakan, suami mati kita nggak berani masuk nyusul. Benar? Benar. Ibu mati, gagah perkasa sang suami, tampan, ganteng, percis kayak buah pisau. Bini meninggal, nggak berani gue masuk. Anak sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun kedudukannya, banyak hartanya, bapaknya mati, ibunya mati, cuman bisa nangis. Benar? Makanya Bu mohon maaf, nggak ada sesuatu kalau melihat contoh kepada baginda Nabi, lihat nanti. Setuju? Setuju? Kalau nyontoh ke siapa Bu? Nyontoh kena kita manusia nyocoknya nyontohin Nabi. Nabi bukan malaikat, Nabi bukan jin, Nabi bukan dewa. Alhamdulillah. Makanya pantas Bu kalau kita nyontoh Nabi. Lah kalau kita nyontoh malaikat bisa tidak Bu? Kita nyontoh malaikat bisa tidak? Nggak bisa. Yang namanya malaikat mohon maaf nggak biasa ngopi. Benar? Makan minum kagak doi, harta kagak su, sama perempuan kagak ngeh. Bener, malaikat. Tapi segitu-gitunya malaikat tetap mereka apa? Taat dan patuh apa yang Allah perintahkan. Makanya cocok kalau kita contohnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kamu sekalian seorang rasul. Makanya wajar manusia contohnya manusia. Betul? Nggak cocok kambing nyontohnya ke ayam, ayam nyontohnya ke kambing. Kalau manusia nyocoknya ke manusia, pun demikian kita sebagai umatnya, maka tidak ada public figure contoh suri tauladan yang terbaik melainkan Sayyidul Wujud Habibana al-Mahbub Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf, di samping kita jaga hati, lembutkan hati Bu. Ya, ingat Bu, salah satu ciri orang kalau lembutnya hati Bu, mohon maaf, gampang perasaan. Tahu gampang perasaan? 8 huruf perasaan. Kalau bahasa gaul namanya baperan. Dia melihat anak yatim Bu, sedih dia, tersentuh perasaannya. Ya Allah ya Rabb, ini anak yatim. Kalau saya ini mohon maaf makan enak, maka ini anak yatim wajib makan enak. Saya pakai pakaian bagus, maka ketika ada anak yatim wajib ini saya belikan baju yang sama. Lembut hati orangnya, tersentuh perasaannya, diusap kepala anak yatimnya, diberikan makanan-makanan yang baik. Setuju? Ya Allah. Gampang nangis Bu, nggak mau ngeliat bocah anak yatim nangis. Lihat orang miskin susah, nangis perasaannya. Ini namanya hatinya lembut. Makanya mohon maaf kalau ibu-ibu diantara ibu sekalian, kalau di rumah gampang nangis sudah ketahuan cirinya. Ya Bu? Apa Bu cirinya? Belum dikasih uang belanja. Ya Allah ya Allah. Tadi malam saya bahas kematian. Saya bahas bagaimana profilnya Nabi dikit doang. Itu jamaah subhanallah ada yang keluar air mata. Yang lain pada fokus dengerin, dia nangis Bu, itu jamaah. Ternyata saya nggak sengaja cantengannya saya injak Bu. Saya pikir serius, ternyata cantengannya kayak gitu.
Ya, cantangannya kayaknya saya bilang, saya pikir nangis serius sekali, nggak tahu cantangannya Bu Inja. Ya Allah, ya Allah. Makanya Bu, sedekah yang nolongin kita masuk di alam barzah. Setuju? Setuju? Ya Allah, keluarga pada balik. Harta jadi bahan rebutan. Nggak ada yang nolongin kita di alam barzah kecuali amal kita. Makanya mohon maaf, dijaga sikap kita. Buat apa kita ngaji rajin? Buat apa kita ngaji doyan? Tapi akhlak tidak bisa dijaga. Sampai sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang afdal? Apakah yang punya titel duniawinya? Bukan. Yang tinggi jabatannya tidak termasuk, yang bagus pakaiannya tidak. Lalu siapa yang paling afdal di hadapan Allah dan Rasulnya? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik akhlaknya. Insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amal yang nolongin kita, bukan apa-apa. Saya mohon maaf nih, sahabat baginda Nabi pun menjawab, apalagi peringatan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Man anfaqa dirhaman di maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan fulus dalam peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW, kata Abu Bakar Siddiq, sungguh dirinya nanti jadi sahabat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu Abu Bakar. Ada Umar bilang sama, siapa orang yang menghidupkan peringatan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang selalu senantiasa menghidupkan siar agama Islam. Ada Utsman pun demikian berkomentar, siapa yang menghidupkan maulidnya baginda Nabi, siapa yang mengeluarkan fulus untuk peringatan maulid baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dia matinya dalam keadaan syahid, laksana perang di Badar, laksana perang di Hunain. Alhamdulillah. Ternyata Ali karramallahu wajhah tidak mau kalah. Kata beliau, siapa orang yang menghidupkan maulidnya baginda Nabi, siapa orang yang ngeluarin fulus untuk peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau dia mati, kalau dia wafat, maka wafatnya dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam. Alhamdulillah. Dan ketika dia masuk surga, wa yadkhuluna ilal jannah bighairi hisab, kalau masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf Bu, kalau jadi orang jangan pelit, apalagi peringatan maulid ini dari kita untuk jadi kadang-kadang kita mohon maaf pelitnya 17 setan. Betul? Betul Bu? Ya Allah ya Rabb. Bu, sehat Bu? Jangan nyengir doang. Amal itu laksana lampu. Amal itu kayak lampu, bisa nerangin, tapi tergantung kita pakai lampu apa. Betul? Ada bahasanya pakai petromak, ada yang pakai lilin, ada yang pentol korek. Yang petromak 100.000, yang lilin 50.000, pentol korek 2.000. Ini kira-kira kalau mau beramal yang keluar yang cepat, yang 50, yang 2.000. Jawab yang jujur, jangan ada dusta. 100.000, 50 apa 2.000? Ilah, jujur banget, 2.000. Masuk ke alam baca, pengen terang benderang. Udah 2.000 kenceng, laku kan duduk paling depan. 2.000. Ya Allah, ya Rabb. Kalau bicara kebaikan amal, bukan bicara konteks besar kecilnya, yang penting apanya? Ikhlasnya. Gede syukur yang penting, agak kecil yang penting. Ini udah kecil 2.000 paling kencang, nggak ikhlas. Masuk ke alam barzah pengen pantas kagak? Pantas kagak? Ya Allah, ya Allah.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semua tergantung bagaimana kitanya. Kita mau sedekahkan nih, contoh Mang Ustadz Abdul Hamid lagi butuh renovasi kamar mandi, biar ada WC-nya, perbaiki kerannya. Nggak mungkin Ibu Ustazah Hamidah, nggak mungkin mamang saya. Nah kita sebagai murid harus sadar diri, nggak harus diminta. Setuju? Ada kasih, minimal bantu dong, bantu dong. Ini mah kagak kadang-kadang kita, ya Bu. Ada tetangga mohon maaf cat rumahnya berubah, kita yang panas dingin. Benar. Tetangga berubah beli mobil lah, kita yang COVID sesek apa? Benar. Ya Allah ya Allah. Tetangga dapat calonnya meleduk lah, kita yang usir. Betul. Jaga lisan, jaga hal, jaga lisan, jaga. Makanya bener tuh. Dulu ada yang namanya siapa? Almarhum Ustadz Jepri Bukhari. Bukan nyanyi ya? Gimana nyanyi ya Bu? Jagalah hati, jangan kau. Semuanya. Jagalah istri, jangan disakiti. Doakan istri agar naik haji. Aminnya cuma 5 orang. Saya doain selesai pulang maulid, yang jawabnya amin dengan kompak, semua insya Allah pada kaya. Amin. Kaya paling kenceng. Jagalah istri, jangan kau sakiti, karena istri bidadari yang dinanti. Amin. Jagalah suami, jangan disakiti, karena suami sumbernya rezeki. Amin. Amin Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jagalah suami, jangan kau sakiti, izinkan suami sungguh lagi. Di sini mau ogah, di luar pada amin semua. Bu, kembali hadir ke majelis talim semua harus dijaga, terutama apa yang disampaikan baginda Nabi. Bagaimanapun contoh tiada lain, tiada bukan contoh Nabi yang terbagus. Makanya mohon maaf, Nabi punya julukan 5 terbaik akhlaknya, setuju? Tertinggi derajatnya, setuju? Terbersih hatinya, termaksum kepribadiannya, terkuat ibadahnya. 5 Saya juga yakin nih, bicara kuat, ibu-ibu juga alhamdulillah. Nabi kuat Bu, saking kuat sujud syukurnya, saking kuat ibadah malamnya, Nabi kakinya pada bengkak Bu. Saya juga yakin siang hari ini ibu-ibu punya hal yang sama, keluh kesahnya kakinya pada bengkak. Ya Allah, ada yang kesemutan, ada yang asam urat. Udah jangan disebutin, itu mah DR. Tapi insya Allah selepas peringatan maulid semuanya sembuh, sehat walafiat. Ya Allah ya Rabbal. Baru contoh Nabi. Maka yang terakhir contoh ambil pelajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mana tadi bicara amal. Bu, ibu lihat alam barzah. Di alam barzah sana. Ya dia Bu, maaf kalau jatuh. Di alam barzah ada berapa miliaran manusia yang sudah diwafatkan sama Allah. Dia minta kepada Allah, dia mohon kepada Allah. Apa kata mereka yang sudah Allah wafatkan? Apa kata mereka dalam Al-Quran?
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jawab dua orang, suara gua udah habis. Ya Allah, udah satu ini baru bangun tidur, belum ngopi, suruh kemarin tadi malam acara negarin, ntar malam maulid lagi. Suara kos-kosan udah gua ngaji siang-siang, gak ada yang jawab. Ya Allah, siang belum ngopi, malah belum makan, dulu ceramah empok gua. Mentang-mentang dia lagi bumil. Doain buat saya biar sehat walafiat. Anaknya beliau dalam keadaan sehat. Lahir minta insyaallah biar dipermudah sama Allah. Jadi waladun saleh atau soleha. Gak apa-apa, mau laki kayak mau perempuan, yang penting emaknya sehat, anaknya sehat. Bang Arab juga jadi gira, bisa ngasih uang jajan 2 orang. Ya kalau kemarin mah abang pian doang, nggak bisa punya adanya, harus nambah Bang Arab. Bener. Karena mohon maaf kalau kita makin sayang sama istri, makin perhatian sama istri, rezeki mohon maaf, insya Allah ngalir kayak air. Tadi bini saya itu, saya kemana-mana bu, mohon maaf nggak pernah minta amplop, nggak pernah. Cuman sampai rumah saya todong bini saya tanya bini saya, iya saya mau dibilang, nggak pernah sampai saat ini bu. Saya tinggal di Bekasi hampir 10 tahun, ceramah haram janda gunanya amplop, haram najis. Enggak lah kan isinya juga kaya ogah lah. Saya mengadoyan amplopnya, ngadoyan isinya. Yang penting bilangannya, iya kan sama aja. Yang penting semuanya berkah, amin. Kita sehat walafiat, makin taat kepada Allah, makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita sebagai ibu rumah tangga, insya Allah menjadi ibu-ibu rumah tangga yang taat dan patuh kepada suami, salihat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah komentar tadi, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Kalau sekiranya kematian itu bisa kau tangguhkan, kalau sekiranya kematian itu bisa kau tunda ya Allah, maka tunda kematian itu fa'asaddaq wa akum minas sholihin. Maka aku akan sedekah, ya Allah, dan aku berharap menjadi bagian daripada orang-orang yang saleh, insya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jangan pernah pelit bu, jangan pernah pelit sama siapapun. Ada anak yatim, kasih dia. Nabi bu, orang yang sangat luar biasa, lembut dengan anak yatim, sayang dengan fakir miskin. Maka contoh yang terbaik, contohlah Nabi. Yakin semua saatnya tiba nanti kita dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan kita rezeki yang bertambah, menjadi orang-orang yang suka at-imil ta'am, orang yang suka memberi insaf, orang yang suka berbagi, amin. Orang-orang yang bisa dermawan, dermawati, dan saatnya tiba kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh, kematian dahsyat. Maaf, belum lama seminggu kemarin ada orang udah seminggu belum meninggal dunia. Ini orang yang ke-9 kalau nggak salah. Tapi tanpa saya sentuh bu. Ini orang yang ke-9, apa saya doanya salah kali ya? Ini orang sekarat udah 1 minggu hampir. Ajalnya belum tiba, matanya menilik, sakit luar biasa. Teman sahabat saya datang ke rumah. Jangan ini mohon maaf tetangga saya dalam keadaan sekarat. Sedih melihatnya ya. Wahai sahabat, matanya mendelik, mukanya kemerah-merahan. Ada apa ya? Coba kirim fotonya. Ternyata mohon maaf bu, saya lihat fotonya aja saya gemeter saya. Lalu saya tuangkan dalam doa, saya munajat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, permudah orang ini.
Tidak ada sesuatu yang dipermudahkan dengan izin Allah. Mudahkan orang ini ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selesai saya baca Fatihah buat yang bersangkutan, ternyata 1-2 hari kemudian meninggal. Alhamdulillah. Ini yang salah doanya bagaimana ya Bu? Itu orang yang kesembilan. Ternyata mohon maaf Bu, kematian luar biasa dahsyatnya. Sakaratul maut sangat sakit, luar biasa sakitnya. Sampai-sampai digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, digambarkannya laksana 30.000 sayatan pedang yang ketika menghunus jiwa dan raga kita masing-masing. Sakit Bu, sakit luar biasa. Kalau para anbiya diambil dari depan ruhnya, para aulia dicabut ruhnya dari atas. Orang-orang yang cinta dengan ustazahnya, cinta dengan majelis taklimnya, cinta dengan orang-orang saleh, cinta dengan ulama, menjadi orang yang bertakwa. Matinya, ruhnya diambil, Bu. Ruhnya diambil di sebelah kanan. Dia ambil sebelah kanan, lalu dahsyat dan sangat sakitnya ketika roh dia ambil sebelah kiri Bu. Sakit, saking sakitnya Bu, 30.000 gambaran sayapan pedang menusuk jasad kita semuanya. Na'udhu. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kadang-kadang ustazah berdoa Bu, guru-guru kita berdoa apa? Allahumma amitna bil is. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan iman, dalam keadaan is. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah kejamnya Bu, saking dahsyat dan sakitnya itu Bu, sakaratul maut, mohon maaf. Makanya ada 2 cara kematian Bu, tergantung bagaimana amal dan perbuatan kita ketika masa hidupnya. Sampai-sampai Nabi bilang, wa akharina bil khawatim. Ending seseorang baik atau tidaknya akan terlihat bagaimana saatnya tiba Allah wafatkan dia dari muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap Bu? Siap mau mati tidak? Siap tidak Bu? Masih sayang sama dunia masih? Masih sayang Bu? Bu siap. Ada syair begini. Ada 2 cara kematian. Ya Allah, gunanya gak ada yang jawab. Orang mah enak begini biar gak ngantuk nih, biar gak ngantuk jawab. Deng. Siap Bu ya? Ada 2 cara kematian. Iya kan? Jadi ngantuk. Tuh, ini tuh giginya kecopot. Siap Bu ya? Ada 2 cara kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi orang yang takwa. Dek. Ganti. Namun bagi orang yang durjana, agak kompak. Ini judulnya durjana Bu, yang kompak main gitarnya. Bu, yang kompak main gitar, jangan terorin, dreng aja. Tentang pogo beda sendiri gitarnya aja. Namun bagi orang yang durjana, kematian itu merupakan derita.
Sakitnya bagai sutra ditarik dari duri. Ini merupakan azab Tuhan yang nyata. Deng deng. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Bu, lihat bu, aku tahu tepung, tahu. Tahu tepung? Buktikan bu. Ibu ambil rambut 1 lembar, lalu taruh ke dalam tepung bu. Itu rambut kalau taruh di tepung gampang gak nyebutnya? Jangankan rambut, tahu belut. Tahu belut, lindung tahu. Kata yang pojok mah lindung mana nek? Ada yang nutup dia, lindung kasur, beda itu mah. Belut tahu dia licin apa tidak? Licin belut, licin lindung. Taruh di tepung, gampang gak megangnya? Itu kematian orang yang takwa kepada Allah, makin cinta kepada Nabi-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Namun sangat luar biasa sakit bu. Saking sakitnya tadi saya gambarkan dalam satu riwayat 30.000 sayapan pedang. Saking sakitnya itu bagaikan sutra, di mana sutra masuk ke dalam duri, lalu kita tarik sutranya. Apa yang terjadi bu? Robek sutranya. Makanya wajar orang ditabok, jebret, diinjak, mampus, rasain tuh. Ada yang gitu, matinya ada yang ditabok, jejak, injak, keserempet, tabrak kereta, kelindes mobil tronton dan lain sebagainya. Ini semua kembali tergantung bagaimana siapa amal ki. Ya Allah ya Rabbana, panjangkanlah umur kami ya Allah. Berikanlah hidayah dan taufikmu ya Allah. Cukupkanlah kesehatan yang terbaik bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan kami kau jadikan orang-orang yang makin taat kepadamu ya Allah. Makin cinta kepada Nabi Muhammad. Makin taat dan patuh kepada orang-orang tua kami ya Allah. Makin hormat dan ta'zim kepada guru-guru kami ya Allah. Jadikanlah ilmu-ilmu mereka ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Berkahkanlah hidup kami dunia wal akhirat ya Allah. Dan saat tiba kau wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian yang Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti malam ada acara di Kedudukan Bulak Maulid Baginda Nabi, sekaligus nanti taklim malam ketiga. Malam Kamis nanti saya harus ke Jakarta. Malam Minggu besok di Bogor doain. Nanti terakhir saya nanti Januari saya bersama komunitas Imani. Karena saya kemarin ikut sama Dai Imani namanya Inovasi Mubalik Nurul Ibad Jakarta Timur. Itu ada komunitas para dai bersama umat antar beragama. Jadi meskipun agamanya beda bu, kita ini nyontoin orang Islam itu merangkul, bukan mendekati, bukan menyakiti. Makanya kan Nabi kita bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah komentar begitu. Makanya Islam harus suka berbagi, harus saling merangkul. Insya Allah bu, nanti pertengahan Januari ini saya akan pergi ke negeri Sakura, salah satu Sakura Jepang. Nanti saya berangkat jauh deh, saya mudah-mudahan safari dakwah nanti ke negeri Jepang, ke negeri Sakura, jadi ceramah agama Maulid. Di sana nanti Maulid juga boleh Jepang karena banyak umat Islam. Biar panjang umur saya sehat walafiat, rezekinya bertambah. Itu pun tergantung bagaimana panitianya bu. Syukur-syukur kalau ada yang ngundang ya bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Hidayat. Mudah-mudahan